Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana cara mencari kebalikan dari sebuah matriks? Pada video kali ini, kita akan mempelajari inverse matriks dengan mudah dan cepat. Yuk, kita mulai! Sebelum belajar cara menghitungnya, kita harus tahu dulu apa itu inverse matriks. Inverse matriks adalah kebalikan dari suatu matriks yang jika dikalikan dengan matriks asalnya akan menghasilkan matriks. Namun, tidak semua matriks memiliki inverse. Sebuah matriks harus berbentuk persegi dan memiliki determinan yang tidak sama dengan 0 agar inverse-nya dapat dicari. Syarat pertama agar sebuah matriks memiliki inverse adalah matriks tersebut harus berbentuk persegi. Artinya, jumlah baris dan jumlah kolomnya harus sama. Sekarang perhatikan baik-baik, jika matriks dikalikan dengan inverse-nya, hasilnya apa jadi? Wah, jadi itu hasil akhirnya, Bu? Betul, matriks identitas memiliki angka 1 pada diagonal utama dan 0 pada posisi lainnya. Tahukah kalian, inverse matriks tidak hanya dipelajari di kelas, tetapi juga digunakan dalam berbagai teknologi di sekitar kita. Benarkah, Bu? Bu, bagaimana GPS bisa menunjukkan jalan yang tepat? GPS menggunakan perhitungan matriks untuk menentukan posisi dan mencari rute terbaik menuju tujuan. Bu, bagaimana foto yang buram bisa menjadi lebih jelas? Dalam pengolahan gambar digital, inverse matriks membantu memperbaiki kualitas gambar dan mengurangi efek. Bu, bagaimana gambar bisa diputar atau diperbesar di komputer? Transformasi seperti rotasi dan perbesaran gambar sering menggunakan matriks 2x2. Bu, bagaimana karakter dan mobil dalam game bisa bergerak dan berputar? Grafika mengenal rotasi, arah, dan posisi objek 3 dimensi. Jadi apa perbedaan matriks 2x2 dan 3x3, Bu? Matriks 2x2 digunakan untuk transformasi objek 2 dimensi, sedangkan matriks 3x3 yang lebih kan. Perlu diingat, tidak semua matriks memiliki inverse. Hanya matriks persegi tertentu yang dapat dicari inverse-nya. Jadi ada matriks yang tidak bisa dicari inverse-nya, Bu? Betul sekali. Sekarang kita akan fokus pada matriks berordo 2x2. Perhatikan, matriks ini terdiri dari 4 elemen yaitu A, B, C, dan D. Jadi setiap huruf menunjukkan posisi yang berbeda ya? Betul sekali, penting saat mencari inverse matriks. Langkah pertama adalah menghitung determinan matriks. Caranya, kalikan diagonal utama lalu kurangi dengan hasil kali diagonal lainnya. Benar sekali, determinan matriks A adalah 1 karena 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Perhatikan baik-baik, pada langkah ini elemen A dan D ditukar posisinya sesuai rumus inverse matriks. Wah, huruf A dan D berpindah tempat. Benar. Ini adalah langkah penting sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Langkah berikutnya, ubah tanda elemen B dan C menjadi negatif. Jadi hanya B dan C yang berubah tanda, Bu? Betul sekali, elemen A dan D tetap, sedangkan B dan C menjadi negatif. Langkah terakhir, seluruh matriks hasil transformasi dibagi dengan determinannya. Jadi determinan menjadi pembagi untuk semua elemen matriks ya, Bu? Tepat sekali. Itulah bentuk akhir rumus inverse matriks 2x2. Setelah mempelajari inverse matriks 2x2, sekarang kita akan belajar cara mencari inverse matriks 3x3. Matriksnya jadi lebih besar ya, Bu? Betul, tapi tenang, kita akan mempelajarinya langkah demi langkah. Perhatikan matriks yang akan kita cari inverse-nya. Matriks ini memiliki 3 baris dan 3 kolom sehingga disebut matriks 3x3. Jadi ada 9 angka di dalam matriks ini ya, Bu? Betul sekali, langkah pertama. Langkah berikutnya adalah menghitung determinan matriks 3x3 menggunakan ekspansi kofaktor pada baris pertama. Wah, perhitungannya lebih panjang dibanding matriks 2x2 ya, Bu? Setelah dihitung, kita memperoleh determinan matriks A sama dengan 1. Karena determinannya tidak 0, berarti matriks ini memiliki inverse ya, Bu? Benar sekali. Setelah mengetahui determinan, langkah berikutnya adalah mencari kofaktor setiap elemen matriks. Jadi kita menghapus baris dan kolom dari elemen yang dipilih ya, Bu? Benar sekali. Dari matriks yang tersisa. Setelah menghitung semua kofaktor, kita susun hasilnya menjadi matriks kofaktor. Jadi semua nilai kofaktor dimasukkan ke dalam matriks baru ya, Bu? Betul sekali. Sekarang kita gunakan rumus inverse matriks, yaitu 1 per determinan dikalikan matriks adjoin. Karena determinannya 1, berarti nilainya tidak berubah ya, Bu? Tepat sekali. Sekarang kita gunakan rumus inverse matriks, yaitu 1 per determinan dikalikan matriks adjoin. Karena determinannya 1, berarti nilainya tidak berubah ya, Bu? Tepat sekali. Selamat, kita telah berhasil menemukan inverse matriks 3x3. Wah, ternyata inverse matriks 3x3 bisa dicari angka. Betul sekali. Kuncinya adalah sekarang kalian tahu bahwa inverse matriks memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi modern. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini tentang inverse matriks? Saya belajar cara mencari inverse matriks 2x2 ada 3, Bu. Saya baru tahu inverse matriks digital. Hari ini kita telah mempelajari cara mencari inverse matriks 2x2 dan 3x3 serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang akan bermanfaat dalam berbagai teknologi modern, Bu. Terima kasih atas semangat belajar kalian hari ini.
Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu Guru. Sampai jumpa.